Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Alia dengan ujung NIM 15. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi PHP ya. Di sebelumnya kan saya udah menjelaskan mengenai PHP Forms ya. Udah sampai sini juga. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai ke materi PHP File Handling. Nah, apa sih itu PHP File Handling? Jadi, file handling itu dia itu adalah part yang sangat penting dalam pengaplikasian web atau web application. Jadi kita tuh kita itu sering untuk membuka atau memproses sebuah file eh, dalam beberapa tugas gitu. Ini maksudnya adalah dalam pengaplikasian atau dalam membuat web itu PHP file handling ini itu sangat penting dalam web ya. Jadi gitu. Jadi tuh untuk PHP file handling ini dia tuh punya beberapa fungsi untuk membuat, membaca, mengupload dan mengedit file. Ya, jadi untuk core function dalam file handling itu yang pertama ada read file. Ada read file. Nah, dalam beberapa fungsinya itu untuk PHP file handling ya, yang pertama ada read file. Jadi seperti namanya, dia itu membaca sebuah file dan dia juga menuliskannya ke output buffer gitu. Terus ada fopen, dia itu membuka sebuah file, terus dia itu memberikan opsi yang lebih banyak daripada read file function. Jadi itu versi upgrade-nya dari ini. Terus ada fread. Nah, fread ini dia tuh membaca sebuah file. Terus ada fgets. Fgets ini dia itu membaca eh, sebuah single line dari sebuah file. Terus ada fgets. Jadi pakai C ya bedanya. Jadi kita harus hati-hati kalau mau ngetik sintaksnya gitu. Kita itu dia itu untuk membaca sebuah single karakter dari sebuah file. Jadi bedanya single line sama single karakter. Jadi perhatikan nih S sama C gitu. Terus ada fail atau gitu ya cara bacanya ya. Maaf kalau salah karena beda-beda cara orangnya baca. Nah, untuk VOF, VOF ini dia tuh mengecek apakah kita itu udah di ujung sebuah file, ya udah sampai atau belum. Ya, terus ada F-write. Jadi sama kayak ini ya, write dia itu untuk menulis sebuah file. Terus ada F-close. Nah, dia itu untuk menutup sebuah file yang terbuka. Terus ada unlink. Nah, unlink itu untuk eh, mendelete sebuah file. Oke, ini beberapa eh, fungsi-fungsinya ya kalau untuk file handling. Terus di sini ada notice gitu. Ya, saya atin aja. Jadi kita tuh harus berhati-hati ketika memanipulasi file. Jadi kenapa? Karena dalam PHP ini kan file handling ini sangat krusial ya. Apalagi yang udah masuk ke tahap eh, agak kompleks webnya. Jadi dia tuh kalau ada kesalahan atau kita salah memanipulasi files itu kita bisa mendamage atau memberikan damage yang besar gitu kalau kita ngelakuin hal yang salah. Terus common errors atau error yang biasa terjadi itu bisa berupa kita tuh salah edit di file yang salah. Terus kita bisa mengisi sebuah hard drive dengan data-data sampah atau data-data yang sampah ya. Terus kita bisa jadi mendelete sebuah konten dari sebuah file secara tidak sengaja gitu tanpa sadar ternyata oh, kita salah gitu. Ini tuh bisa-bisa ya kalau nggak bisa dibalikan tuh jadi masalah juga kan. Nah itu tuh kita tuh harus hati-hati kalau memanipulasi sebuah file. Terus ada PHP readline function ya. Di sini function read file dia itu membaca sebuah file dan menuliskan kontennya ke output buffer. Jadi biasanya browser ya. Jadi ini adalah sebuah teks bernama web dictionary txt yang di-store ke server yang terlihat seperti ini. Ini ada Ajax ya. Ini ada di sini nih adalah PHP code untuk membaca file dan menuliskannya ke output buffer gitu. Contohnya nih, kita mau read file kan. Nah, kita coba sajalah ke sini ya. Kita mau coba, nah kita ke PHP aja. Kita buat nih teksturnya web.
dictionary txt nih, web dictionary txt. Nah, ketiklah k misalnya. Kita mau akses nih PHP. Nah, ini kan nama filenya kita tadi pakai kan PHP file PHP ya. Terus di baru nanti kita cek aja di sini. Di baru terus PHP file PHP gitu. Oh, saya belum nyalain Laravel. Jadi jangan lupa nyalain Laravelnya guys. Jadi kita nyalain Laravel. Nah, baru kita start. Kita coba. Nah, ini kebaca nih guys. Ya, dia tuh ngebaca file kan di sini kita udah isi kan. Nah, jadi tuh gunanya untuk fungsi fopen gitu. Nah, fread ya, ini read file, echo read file. Nah, kebaca yang ini. Jadi udah ya. Nah, itu untuk read file. Untuk ini untuk fungsi read file. Kita lanjut ya. Di sini dibilang read file function ini itu sangat berguna kalau kita mau membuka sebuah file dan menuliskan kontennya itu ke browser. Nah, itu untuk file handling. Ya, gue hanya sekedar read file dulu ya. Oke, lanjut. Kita akan bahas PHP file open, read, dan close. Ya, untuk PHP fopen atau membuka sebuah file, fungsinya itu digunakan untuk membuka sebuah file atau sebuah URL ya atau link gitu. Nah, eh, parameter yang pertama dari fopen itu dia itu mengandung nama dari file yang terbuka itu. Terus second parameternya atau parameter keduanya itu secara dispesifikan di mode yang filenya sudah terbuka. Ini agak ribet ya kalau liatin. Tapi following table list-nya itu di mode-mode yang berbeda untuk membuka sebuah file ya. Nah, ini saya jelasin aja di mode R. Nah, deskripsinya itu write only. Jadi maksudnya itu cuma membaca aja. Terus file pointernya itu berawal dari eh, file yang awalan dari sebuah dari file itu gitu. Terus ada R plus, dia itu untuk read dan write atau write. Jadi file pointernya itu berawal dari awal dari sebuah file dan existing datanya itu aman itu atau preserve gitu. Preserve itu aman ya. Terus ada W atau W, nah write only. Nah dia itu untuk write only ya. Jadi di sini dia katakan dia itu untuk menghapus konten dari file, terus membuat file baru yang tidak pernah eksis sebelumnya gitu. Nah, file pointernya itu mulai dari awal sebuah file. Terus ada W plus. Nah, dia itu read or write juga. Tapi apa sih yang bedakan di antara ini? Nah, dia itu bedanya ya ini menghapus konten dari sebuah file, terus dia membuat sebuah file kalau misalnya nggak eksis gitu. Nah, file pointernya itu mulai dari awal sebuah file gitu. Terus ada A. Nah, dia itu untuk append write only. Nah, dia itu untuk data yang udah eksis di dalam sebuah file yang preserve. Nah, file pointernya itu berawal dari akhir sebuah file. Nah, dia juga ternyata membuat sebuah file kalau misalnya file itu nggak eksis gitu. Lanjut ya untuk A+. Agak ribet, tapi teman-teman akan ngerti kalau udah latihan nanti. Ya, append A+ deh, jadi itu untuk append. Fungsinya itu untuk read or write. Nah, jadi datanya ini udah eksis di dalam file yang preserve ya. Tapi file pointernya itu mulai dari akhir sebuah file. Nah, dia juga itu bisa membuat sebuah file kalau misalnya filenya itu enggak
eksis atau nggak ada sebelumnya. Nah, terus ada X. Nah, X ini ternyata untuk word only. Jadi dia itu membuat sebuah file terus mengembalikan ya. Dia kembalikan false dan sebuah errornya kalau misalnya filenya sudah eksis gitu. Terus ada X plus. Nah, dia tuh read or write ya, membaca atau menulis. Dia itu untuk membuat sebuah file atau file baru. Dan dia itu mengembalikan false dan sebuah error kalau misalnya udah eksis tuh filenya. Nah, gitu. Nah, kita akan menggunakan text file web dictionary txt yang udah kita buat tadi. Ya, gitu. Di following example open web dictionary txt file, di read only mode itu menggenerate sebuah message jika fopen fungsi ini nggak bisa dibuka dalam file ya. Oke, kita lanjut. Kita contohin aja langsung di VS Code ya, kita bagi. Nah, ini kita pindahin aja ke sini. Ini kita lanjutin coba. Ini kan udah ya. Ini or, ya, right, error, enable, so, and this, coba PS. Oh, sorry. Ini harusnya order ya. Nah, ini kebaca ya. Nah, ini udah kebaca. Jadi gitu kalau untuk eh, menggunakan untuk generate message untuk pakai open. Ya, lanjut. Terus di sini ada PHP Fread read a file. Jadi kita mau membaca sebuah file. Jadi Fread fungsi ini itu untuk membaca sebuah file yang udah terbuka gitu. Terus parameter yang pertama, Fread itu mengandung nama dari file ya, nama dari file yang mau dibaca dari nama yang dari nama file yang mau dibaca, dan second parameternya itu optional dan specifies terus maximum number dari byte yang mau dibaca. Nah, di sini following HP kode rich ini kan kita menggunakan web dictionary ya yang txt ini. Nah, kalau teman-teman lihat yang tadi ini ya. Ini kan kita menggunakan web dictionary txt ya. Nah, di sini following kode rich-nya ini kan dia menggunakan fread my file, file size-nya, terus nama file txt-nya. Di sini untuk membaca example 50 byte dari web dictionary txt kita menggunakan kode ini ya. Nih kalau misalnya 50 byte. Nah, kita kasih ini ya, fread my file 50. Ini untuk example kalau 50 byte. Terus kita bahas lagi PHP close ya untuk menutup sebuah file. Untuk menutup sebuah file function ya yang udah terbuka. Sebelum itu saya bacain dulu tipsnya.
Jadi itu sebuah program yang bagus eh, untuk belajar atau praktek ya. Terus untuk menutup semua file setelah kita menyelesaikannya. Jadi bagus ya kalau misalnya kebiasaan yang bagus kalau misalnya kita setelah programming ya untuk menutup semua file yang udah kita buka atau sudah selesai. Jadi kita nggak mau membuka file yang untuk run gitu. Oke. Terus the f clause. F clause ini, fungsi ini dia tuh require nama dari file atau sebuah variabel yang memegang namanya, nama filenya untuk menutup gitu. Nah, kita contohin, ya kita langsung praktek aja. Nah, ini kita mau ganti aja ya. Kita. Jadi, my file f open kita coba. Nah, ini dia nggak nutup ya. Jadi kan awalnya kita buka tuh. Nah, karena kita tutup, maka dia hilang gitu. Nah, itu gunanya dari F-close, teman-teman. Oke, lanjut. Untuk PHP Fgets. Nah, dia itu membaca sebuah single line gitu. Di Fgets ini fungsinya, dia itu membaca single line dari sebuah file. Jadi, example-nya, di bawah ini outputnya dari first line dari txt file. Cobalah kita kasih banyak ya line-nya. Halo, nama saya. Oh ya, oke. Halo juga. Nah, gitu. Sebanyak aja. Nah, kita mau ngikutin ini nih. Nah, langsung kita coba buka lagi. Nah, ini udah ya teman-teman. Itu cuma nampilin first line aja. Oke. Di sini ada notas juga. Setelah kita manggil fget ini, file pointernya itu bakal pindah ke next line. Terus ada PHP vof. Jadi dia ngecek end of file gitu. Jadi fungsinya ini kalau misalnya di akhir kan udah sampai akhir. Nah, view fungsinya itu bakal berguna kalau kita mau looping dari data ya yang kita nggak ketahui itu panjangnya. Nah, example-nya ini contohnya bisa kita lihat di bawah. Nah, kita coba aja tuh praktekin.
Oke, sekarang kita coba lagi. Oh, unexpected token di mana ya? Oh, nanti kita lupa kasih ya titik home. Nah, ini udah bisa. Ini udah keambil lain ya. Beda tadi dengan eh open ya. Dia tuh cuma fgets ya, dia cuma ambil first line aja. Nah, ini kalau VOF dia tuh sampai akhir gitu. Oke. Nah, untuk itu lanjut kita bahas lagi PHP at Gauge. Bedanya kan sama fget sama fopen tadi, kentara banget. Ini kalau fget sih ya sampai akhir gitu. Nah itu v of, terus ada fget, sekarang fget. Oke. Nah, untuk fungsi fgauge, fungsinya itu untuk membaca single karakter dari sebuah file. Kalau fgauge tadi kan untuk membaca single karakter dari sebuah single line dari sebuah karakter dari sebuah file ya. Kalau ini single karakter untuk fgauge. Jadi ingat aja akhirannya C sama S. Kalau S itu untuk eh, line, kalau fgauge itu pakai single karakter. Oke, kita coba lagi di VS Code ya. Jadi, jangan lupa kita tutup ya. F-close lagi. Alright. File, shift command. Kita pindahin lagi ini, terus kita jalanin. Nah, ini cuma per single karakter ya. Nah, ini udah. Ini nggak mungkin ya, jadi single karakter itu jadi cuma satu data gitu. Nah, itu untuk F-gauge, teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk, nah di sini ada note ya. Setelah memanggil F-gauge function, file pointernya bakal pindah ke the next karakter. Oke,
Ini kita udah sampai akhir. Kita lanjut lagi ke selanjutnya. Oke, kita next aja ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita berpindah ke PHP file create or write ya. Jadi di sini kita bahas PHP open atau create a file. Jadi open ini fungsinya itu untuk selalu untuk membuat sebuah file. Mungkin agak membingungkan ya, tapi di PHP sebuah file itu dibuat menggunakan fungsi yang sama untuk menggunakan sebuah file. Jadi kan teman-teman agak bingung ya, tadi kita bahas tuh fopen tuh buat ngebuka file sama nampilin ke browser, tapi kok di sini malah buat create a file. Jadi kalau misalnya kita menggunakan fopen di sebuah file yang tidak eksis, dia itu bakal create sendiri ya. Jadi membuat filenya itu terbuka untuk menulis atau appending gitu. Jadi contohnya kayak gini teman-teman. Jadi kita mau create new file called testify.txt. Jadi kita mau buat sebuah file baru dengan nama testify.txt di direktori yang sama di mana kodenya itu resides gitu. Ini misalnya teman-teman kita coba aja langsung. Jadi kita hapus aja nih. Kita mau coba ya my file sama dengan open test file txt. Pilahin dulu aja di sini ya. Terus jangan lupa kita ketik kita kasih kode. Nah, kita mau coba jalanin nih teman-teman di server lokal hostnya kan. Kita mau ubah jadi minta coba aja. Nah, nih tiba-tiba ini kan udah muncul ya. Jadi otomatis muncul teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak akses dia bakal nge-create sendiri. Tuh, oke. Nah ini udah terbukti kan. Nah kita lanjut ke selanjutnya. Ini untuk PHP file permission. Jadi kalau misalnya kita punya error ketika kita coba menjalankan kode, kita harus ngecek tuh apakah kita udah granted file aksesnya untuk menulis informasi ke hard drive. Jadi kita pastikan itu udah ada aksesnya ya. Nah, untuk PHP write atau write to file, jadi fungsi fwrite itu digunakan untuk menulis ke sebuah file gitu. Jadi first parameter dari fwrite ini dia tuh mengandung nama dari filenya ke menulis gitu, ke write to. Dan second parameternya itu string bisa ketulis di dalam filenya. Jadi ini adalah contoh menulis beberapa nama ke sebuah file yang namanya new file txt. Ini kita pindah lagi ke sini, terus kita tinggal ketik aja nih. Kita ganti jadi, kita ganti aja ya teman-teman. Ini new file txt. Terus kita kasih ordai enable new outline file. Kita lanjut, singkirin dulu aja. Nah, ini kita mau txt sama dengan John Doe. Kita kasih ini supaya dia ke spasi ya. Terus koma, terus fwrite my file. Tanpa titik koma.
Terus txt lagi sama dengan Zendo and Vanido, kita ganti aja namanya ya. Terus kita export lagi. My file, txt. Terus kita close my filenya. Oke. Nah, kita coba jalanin ya, teman-teman. Nah, ini bakal ke anu ya, tapi ada error. Di sini di bagian line 6. Oh, kita lupa koma, guys. Nah, tulis nggak? Lihat. Nah, ini ketulis ya, teman-teman. Jadi, otomatis ketulis. Jadi, berarti jalan ya. Jadi, dia otomatis kebuat file baru, terus muncullah ketulis di sini di dalam filenya. Nah, itu guna untuk F-write. Oke, kita lanjut lagi untuk selanjutnya. Di sini ada notice ya. Di sini ada ke notice bahwa ketika kita menulis to the file new file txt twice, setiap kita nulis ke filenya itu, dia tuh bakal ngirim string txt yang pertamanya itu mengandung John Doe dan keduanya mengandung Fanny Doe. Jadi uh, setelah menulis finish writing, terus kita close filenya, ya dia tuh bakal ketika kita ngetik if ketika kita buka nih file txt-nya, dia tuh bakal muncul ini guys, ya sesuai dengan yang kita tulis. Jadi itu guna dari fwrite teman-teman. Terus ada PHP overwriting. Nah, tadi kan kita udah buat txt ya yang mengandung data yang kita bisa tampilin. Nah, semua data yang eksis itu bisa kita hapus, terus bisa kita start dengan empty file. Nah, di contoh di bawah ini kita bakal tulis data baru gitu, teman-teman. Ini kita mau ganti gitu, teman-teman, dengan data baru. Kira-kira bakal keganti atau enggak? Jadi, coba kita ganti jadi Alia 23 dan Andre 24. Kira-kira bakal terganti nggak kalau kita jalanin? Kalau kita buka. Nah, terganti teman-teman. Jadi itu loh, itu gunanya ya. Jadi dia bakal kehapus datanya dan bakal keganti dengan yang kita udah tulis gitu. Jadi dia bakal otomatis keganti, bukan nambah file baru. Nah, gitu. Terus ada PHP append text. Jadi kalau misalnya kita mau append data ke sebuah file dengan menggunakan mode, nah E-nya itu, modenya itu, append text-nya itu di akhir sebuah file. Sedangkan W itu atau W itu, mode average itu, dan menghapus di sini bilang ke file file yang lama gitu. Nah, di contoh ini kita bakal buka file yang kita udah buat tadi dan append some text to it. Jadi kita bakal append beberapa teks di dalamnya gitu. Jadi kita ganti ini jadi A ya. Terus namanya kita ganti aja jadi 22 supaya ada perbedaan. Terus 21. Apakah ada perubahan? Kita save terus kita ups, salah pencet. Coba nih lihat, kita jalanin, kita ngecek. Nah, dia tuh gini teman-teman, kan kalau kita pakai W itu W dia tuh bakal ganti. Nah, kalau kita pakai dia tuh bakal nambah data existing. Jadi walaupun kita udah ganti kode, nah dia tuh di new file-nya itu dia bakal nambahin ke bawah bukan ke atas. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke itu. Nah, ini udah selesai ya. Ini udah selesai untuk write ya. Untuk create sama write.
Nah, lanjut ke PHP file upload. Ini untuk file terakhir ya, teman-teman. Jadi, dengan PHP itu gampang untuk upload file ke server. Tapi, dengan gampangnya itu pasti ada bahaya atau danger kalau misalnya udah dari hal itu. Jadi, pasti adalah bahayanya. Jadi, kita harus hati-hati kalau kita membolehkan atau allowing file upload. Jadi, kita mengizinkan untuk mengupload sebuah file. Jadi, kita bakal configure PHP ini, ya, file. Jadi, kita mau coba configure. Pertama, kita pastikan kalau PHP itu udah configure untuk upload data gitu. Gitu. Jadi, kita bakal create HTML form. Jadi, kita bakal buat file baru ya. Sini kita bakal cobalah indeks PHP ya, teman-teman. Kita coba aja ini Nah, kalau udah, kita bakal tambahin form di body gitu. Di bodinya kita tambahin form. Wow, wow, wow. Ada kesalahan. Form action sama dengan upload PHP. Method sama dengan post. Type sama dengan multi-part form data. Form data. Oh, oke. Multi-part form. Jadi kita form data. Nanti kita pakai ini. Nah, oke. Kita coba jalanin. Index. Nah, ini kita bisa upload email ya, terus ada button upload image. Nah, di sini saya bakal jelasin ya. Di sini ada dibacakan ada rules-nya. Ya, some rules untuk mengfollow HTML ya. Make sure formnya itu menggunakan method post. Jadi kita nggak bisa nge-post teman-teman yang ini ya. Terus formnya itu butuh following attribute. Jadi ends type, ya ini yang ends type ini ya. Nah, ini. Dia itu multi-part form data. Ya, itu specify ya. Kita kasih spesifik konten tipe yang kita bakal submitting nanti atau kita submit nanti. Jadi, tanpa requirement ini, file upload tuh nggak bakal bisa jalan. Dan satu hal yang bisa dinotis tuh, type file itu yaitu atribut dari input text show ya. Itu menunjukkan bahwa input ini sebagai file select control dengan kata browse button next to the input control. Jadi gitu. Jadi di sini kita di form ini dia tuh bakal ngirim data yang nge-create upload PHP. Jadi kita coba lah ya di sini upload PHP. Oke, lanjut. Di sini kita bakal create upload file PHP script. Jadi dari upload PHP tadi yang mengandung file itu, nah di sini kita bakal buat nih teman-teman PHP
Kita bakal close gate. Ya. Target dir sama dengan upload. Target sama dengan strange. Target juga deh. Sorry. Target dir. Kita kasih tik best name. Files. Terus file to upload. Ini banget. File to upload. Name ya. Oke, terus kita kasih koma. Koma. Terus upload. Oke. Sama dengan 1. Terus image file. Tuh, kita kasih sama dengan strct one pad info. Pad infonya kita kasih target file, koma, terus kasih pad info extension. Oke, koma. Terus kita lanjut. If isn't dollar post, terus submit. Kita copy aja lah teman-teman biar cepet ya. Dan gak salah juga. Upsi. Oke. Kita coba jalanin. Nah, kita bakal choose file. Kita choose file. Nah, foto lah ya. Ini. Nah, kita upload. Nah, udah. File itu sebuah image. Nah, ini filenya adalah udah upload teman-teman. Jadi dia gini. Dia nge-analisis tuh dia apakah image atau bukan. Terus dia lihat tipe image-nya tuh apa. JPG kah atau JPG kah atau PNG. Nah, di sini yang satu tuh JPG. Oke, itu ya. Nah, di sini dia jelasin kalau PHP script explain kalau target dir ini sama dengan upload itu nge-specify directory kemana filenya itu bakal ditaruh. Terus ada target file specify-nya itu untuk path dari filenya yang bakal terupload. Terus ada upload oke sama dengan 1. Nah, di sini itu nggak dipakai dulu, tapi kita tambah dulu di codingan. Terus ada image file type, itu dia tuh extension dari file.
Terus next kita bakal ngecek apakah filenya itu kebetulan image atau bukan. Jadi ini kan yang saya upload ini beneran image kan. Jadi itu terdeteksi sebagai image dan jenis image-nya adalah JPEG. Oke, oke lanjut ya. Nah, di sini kita bakal ngecek apakah filenya itu udah ada di access atau belum. Sekarang kita bisa tambah sedikit beberapa restriction ya. Pertama kita bakal ngecek apakah filenya itu udah eksis di upload folder. Kalau enggak, ya error message-nya itu bakal ke display dan upload OK-nya itu bakal ngeset ke nol. Nah, ini ya, cek. Nah, ini untuk gambar requestan aja teman-teman. Ini bisa tambah upload. Oke. Terus limit file size. Jadi kita bisa tambah limit file size ya teman-teman. Jadi kayak limit file size-nya itu misalnya kita mau kasih 2 MB atau berapa KB itu bisa. Nah, ini bisa kita kasih dengan kalau misalnya if filesnya, file to upload size-nya itu lebih dari 5.000 KB, ya ini untuk 500 KB, dia bakal ngenulis sorry your file is too large. Jadi kita bisa tambahkan di sini teman-teman. Misal. Oke, terus limit file type. Jadi kita bisa kasih limit nih. Nah, di sini kita bisa atur spesifik filenya tuh apa sih? Mau JPG kah atau JPEG kah? Ya. Nah, ini certain file format. Jadi misalnya ini kita tambahin lagi. Kita coba terus kita coba upload file Word. Jadi coba kita coba index ya. Kita choose file misalnya. Wow, 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 wow. Kita upload Excel lah ya. Nah, di sini dia tampil karena saya nge-upload file CSV ya, jadi dia nggak bisa. Jadi gitu, kita bisa kasih spesifik tipe filenya apa. Terus kita mau komplit upload file PHP script. Untuk kita komplit uploadnya, jadi dia tuh kayak gini ya. Ini versi lengkapnya. Ya kita udah tambah satu-satu ya. Kita cobalah ya versinya apakah ada yang berbeda dengan yang kita buat tadi. Ini agak sensitif banget kursornya. Kita coba tambahin lah. Kita cek. Ini karena saya belum upload, jadi kita coba buka indeks. Kita upload file picture. Kita tambahin inilah ya. Ada yang salah ya. Nggak ada file di directory. Jadi kita balikin aja. Oke. Nah, udah ya. Ini kayak gitu teman-teman. Jadi untuk itu aja. eh kita tambah lah ya. Ya emang nggak bisa. Oke. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya eh, bahas ya. Jadi kan saya bahas dari file mana ya?
Saya tuh mulai dari file handling sampai file upload. Jadi itu aja yang bisa saya jelasin mengenai PHP file, upload ya teman-teman, untuk file handling juga, terus open read dan create write. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan yang saya jelasin, terus ada mungkin kekeliruan, terus mungkin agak lambat atau kecepatan saya ngomong, jadi saya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.